Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Arwan dari PSP angkatan 2019 kelas C1 dengan nomor stambuk 072 2019 0016. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu memaparkan salah satu alat tangkap. Nah, jadi yang saya pilih di sini untuk saya paparkan adalah gillnet. Nah, gillnet sendiri ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu salah satunya surface gillnet. Nah, surface gillnet sendiri adalah jaring insang yang berada di permukaan. Nah, surface gillnet yaitu alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran mata jaring yang sama. Jadi ukuran mata jaringnya itu sama. Nah, dioperasikan atau biasa digunakan pada bagian permukaan kolam atau perairan. Nah, tujuan penangkapan adalah ikan pelagis. Jadi tujuan atau sasaran utamanya adalah ikan-ikan pelagis. Adapun ikan hasil yang bisa terperangkap dalam surface gillnet sendiri itu yaitu pertama ikan cakalang, ikan pedang, ikan tongkol, tembang, dan juga ikan layang. Nah, jadi itu dia dari surface gillnet. Nah, jadi ini dia guys ya. Nah, jadi ini dia yang dinamakan surface gillnet atau jaring insang permukaan. Nah, jaring insang sendiri ini berada di permukaan. Dia lihat nih, dia memiliki pelampung dan juga jangkar agar tidak kemana-mana. Nah, ini dia jaringnya atau alat tangkapnya. Ini dia pelampungnya. Nah, ini pelampung kecilnya, yang ini dia sebagai penanda juga ini. Jadi dia menetap di satu tempat karena akibat adanya jangkar. Yang saya lingkari garis hitam ini adalah jangkar, dan ini dia penanda sekaligus pelampungnya yang saya beri tanda merah. Nah, jadi ini dia yang pertama, yaitu surface gillnet, jaring insang permukaan. Nah, jadi selanjutnya adalah bottom gillnet. Nah, bottom gillnet sendiri adalah salah satu jaring dasar. Jadi bottom gillnet adalah jaring yang terletak pada dasar perairan. Pada kedua ujungnya terkait pada jangkar dikaitkan. Nah, sehingga letak jaring akan tertentu. Jadi dia itu tidak akan mengambang ke sana ke sini. Hal ini juga sering disebut set bottom gillnet karena jaringnya ini direntangkan dekat pada dasar laut, maka dinamakan bottom gillnet. Berarti jenis-jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan adalah ikan ekor kuning, ikan sebelah, ikan baronang, ikan kakap, dan adapun ikan kerapu ya. Nah, jadi yang kedua ini bottom gillnet atau jaring dasar. Jadi dia ini berada di dasar laut. Nah, yang saya tandai hitam ini adalah dia ini sebagai jangkar seperti fungsinya yang pertama. Namun dia tidak memiliki pelampung yang berfungsi untuk membuatnya terapung ke dasar. Jadi dia berada di bawah. Nah, di sini ada yang lingkaran warna orange, saya beri tanda. Dia ini sebagai penyangganya agar tidak ke atas atau tidak kemana-mana. Nah, ini sendiri dia bukan pelampung ya, jadi dia bisa mengapung tapi tidak bisa membuatnya mengambang ke atas. Dia ini berfungsi sebagai penanda ya. Sama juga ini adalah jangkarnya. Nah, jadi kita beralih ke yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu ada yang dinamakan drift gillnet. Nah, dia itu adalah jaring hanyut. Jadi dia tidak terkait dengan jangkar. Jadi dia hanyut mengambang, hanya memiliki pelampung dan pemberatnya itu untuk merentangkan jaringnya. Dia itu disebut sebagai drift gillnet. Sering disebut dengan drift gillnet saja, atau ada juga yang memberi nama lebih jelas, misalnya salmon drift gillnet atau salmon drift trammel net. Dan ada pula yang menjemahkannya dengan jaring hanyut ya, karena sesuai dengan
pemakaiannya, yaitu dia hanya mengambang atau hanyut pada air. Nah, adapun ikan yang bisa terperangkap atau terjebak di sana sepertinya makarel, kering, ikan terbang, ikan sauri, ikan sarden. Nah, itu dia. Jadi selanjutnya yaitu yang ketiga ya adalah drift gill net atau jaring hanyut. Ya, seperti namanya, dia adalah jaring yang berada di atas juga, cuma dia terhanyut. Nah, yang saya beri tanda ini tanda biru ya, yang saya beri lingkaran ada 2, yaitu sebagai berfungsi sebagai pelampung. Nah, yang titik-titik ini juga pelampung, cuma yang ini yang menjadi pelampung utamanya. Nah, di sini yang saya beri lingkaran hitam yang ada titik-titik seperti titik hitam, ini adalah pemberatnya agar bisa membentangkan jaringnya. Nah, jadi kita beralih ke selanjutnya lagi. Nah, jadi selanjutnya itu surrounding gill net. Nah, jaring insan lingkar. Jadi dia ini jaring yang cara pemakaiannya dengan dilingkarkan menggunakan kapal. Jadi dia ini memperangkap ikan dengan cara dilingkarkan, kemudian diangkut ke kapal. Nah, adapun ikan yang biasa didapat yaitu ikan balanak, ikan kembung, ikan layang, dan ikan lamuru. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ada jaring insang atau jaring insang lingkar. Nah, jadi dia ini cara pemakaiannya yaitu dia ini dibuat melingkar ya. Jadi dia ini memperangkap ikan dengan cara dilingkarkan kemudian ditarik bagian hitam ini ke atas. Jadi ini yang saya tandai warna merah adalah kapal-kapal. Nah, yang membuatnya kembali menjadi lingkaran. Jadi ikannya berada di tengah sini ya, kemudian diangkut lagi ke atas kapal. Nah, kemudian kita beralih yang kelima. Jadi kita beralih ke yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu trim entangling gill net, jaring kelitik ya, jaring kelitik. Jadi di mana jaring insang ini pada umumnya dipasang pada daerah dasar perairan, umumnya menangkap demersal dan udang. Jaring insang kelitik atau bottom gill net yaitu alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran mata jaring yang sama, dioperasikan pada bagian dasar perairan dengan sasaran penangkapan adalah ikan demersal. Adapun jenis ikan yang ditangkap yaitu seperti ikan pisang ya, dan ikan merah, baronang, kulit pasir, dan kerapu. Nah, jadi yang kelima ini adalah jaring kelitik. Nah, jadi dia ini ditaruh di dasar laut dengan cara ditanam menggunakan kayu atau penyangga agar bisa berada tetap di bawah. Nah, ini yang paling simpel ini. Jadi itu tadi pemaparan saya tentang alat tangkap yaitu gill net. Adapun kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.